Terus visikan tuh bro. Kayak ini loh. Ini kan sama. Sing anu sapa sing share screen? Cak. Lagi dimulai. Aku. Aku ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan limbah kayu mebel menjadi vas rustic dengan keunikan lokal ukiran khas Jepara. Ah, anggota kelompok. Kan anggota kelompok 6 yaitu ada Mbak Eka Milviana dengan NIM 386, ada Farika Rahma dengan NIM 387, ada Firly Zalia Safitri dengan 384, ada Muhammad Nur Rokim dengan NIM 417, Muhammad Said Hafiz saya sendiri dengan Muhammad Alvin Ardiansyah dengan NIM 449. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pada bisnis fasilitas bunga adalah konsumen dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap budaya dan untuk semua kalangan dari seluruh Indonesia. Targeting yaitu target pasar untuk vas bunga rustic adalah para pecinta dekorasi yang menghargai keindahan alami dan gaya yang sederhana namun elegan dalam penghiasan rumah mereka. Positioningnya yaitu dalam mengatur posisi vas bunga rustic, kami memastikan bahwa produk-produk vas mencerminkan seutuhnya keindahan alami dan kesederhanaan yang elegan. Vas bunga rustic dirancang untuk menawarkan pelanggan pengalaman dekorasi yang unik dan memikat dengan unsur-unsur estetika yang hangat dan menyenangkan. Satu, produk dengan memanfaatkan sisa kayu mebel yang berkualitas tinggi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vas rustic dengan ukiran lokal khas Jepara. Ukiran ini menghadirkan nuansa budaya lokal yang unik serta memberikan sentuhan khusus dan memikat yang membuat setiap produk menjadi lebih istimewa. Sehingga produk vas rustic dengan ukiran Jepara dapat diterima di dalam pasar. Kedua ada price. Vas bunga rustic memiliki keunikan yang luar biasa dengan ukiran lokal khas Jepara. Dan yang lebih menarik lagi, vas rustic ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari 75.000 saja. Sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan vas rustic tersebut. Murah banget. Saya kepesan. Yang ketiga ada place. Satu, vas rustic dengan ukiran Jepara dijual si jual di beberapa peralatan rumah tangga dan oleh-oleh di daerah Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Dua, melakukan sistem PO atau pre-order. Tiga, dapat dibeli melalui e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Empat, promotion. Strategi promosi yang akan kami lakukan adalah satu, ada promosi offline yang bekerja sama dengan para penjual peralatan rumah tangga. Ada juga promosi kepada pelajar, mahasiswa, dosen, atau karyawan UMK. Melalui online yaitu ada pemasangan di jejaring sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Pemasangan iklan di toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Oke, selanjutnya untuk aspek ekonomi dan lingkungan, aspek penilaian proyek yang pertama, rencana pembangunan nasional, usaha vas bunga rustic yang menyusun keunikan ukiran khas Jepara memiliki potensi pasar untuk mendukung rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi mikro dan kecil seperti ini, kita dapat menciptakan peluang kerja yang signifikan di tingkat lokal yang sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang kedua, tenaga kerja dengan merekrut tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi dengan memberikan berbagai pelatihan guna mengembangkan usaha vas rustic ini, pengrajin lokal yang terlibat dalam usaha ini membawa keterampilan tradisional yang telah
wariskan dari generasi ke generasi. Dengan keahlian mereka dalam seni ukir, mereka mampu menciptakan vas bunga yang memikat dengan sentuhan khas Jepara, mencerminkan budaya dan seni yang unik dari wilayah ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, distribusi nilai tambah. Para pengrajin yang menghasilkan vas bunga dengan ukiran unik hingga distributor, pengecer, dan bahkan konsumen akhir, setiap tahap menambahkan nilai dalam bentuk pelestarian seni tradisional, peluang kerja, dan produk berkualitas tinggi. Yang keempat, keuangan ekonomi nasional. Ini terjadi melalui penciptaan peluang kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan ekspor produk seni ukir dengan memperkuat industri kreatif yang menghasilkan produk seni berkualitas tinggi. Usaha ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan dampak positif yang lebih luas pada kestabilan ekonomi negara. Pengaruh sosial melalui penciptaan peluang kerja bagi pengrajin lokal, usaha ini memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, selain itu, pengembangan keterampilan seni ukir tradisional dalam usaha ini turut berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya Jepara, dan dengan demikian memperkaya identitas budaya masyarakat setempat. Untuk dampak positif dan negatifnya, usaha vas bunga rastik dengan keunikan khas Jepara memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek ekonomi. Pertama, usaha ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah Jepara dengan mendukung pekerjaan para pengrajin lokal. Para pengrajin yang terlibat dalam proses pembuatan vas bunga ini memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar komunitas mereka. Nah, selain itu, penjualan dan promosi vas bunga rastik ini dengan ukiran khas Jepara juga peluang kerja di sektor pemasaran, penjualan, dan distribusi yang dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan. Namun dampak negatifnya yaitu penggunaan sisa kayu mebel ini, pembuatan vas rastik dapat menghadirkan tantangan dalam hal kualitas dan daya tahan produk. Nah, sisa kayu mungkin telah mengalami arus atau kerusakan, dan ini dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas produk akhir. Karena itu, perlu perhatian khusus dalam pemilihan dan pengolahan sisa kayu untuk memastikan produk vas rastik dengan berkualitas tinggi. Untuk aspek lingkungan, yang ancaman masuk pendatang baru. Masuknya pendatang baru dalam industri produk wooden vase yang terbuat dari limbah kayu mebel dapat menjadi ancaman serius bagi perusahaan yang sudah ada. Jika pendatang baru tersebut mampu menawarkan berupa dengan harga yang lebih kompetitif atau dengan inovasi yang lebih menarik, hal ini bisa mengurangi pangsa pasar perubahan perusahaan yang sudah mapan. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Nah, dalam industri wooden vase ini yang terbuat dari limbah kayu mebel, persaingan antar perusahaan dapat menjadi cukup ketat. Untuk memenangkan persaingan ini, perusahaan mungkin bersaing dalam hal inovasi, desain yang menarik, kualitas bahan baku dan produk yang unggul, efisiensi produksi, dan pemasaran yang efektif. Ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti dalam industri wooden vase yang terbuat dari limbah kayu mebel dapat menjadi ancaman yang signifikan bagi penjualan produk tersebut. Nah, produk pengganti ini mungkin produk yang terbuat dari bahan serupa atau produk lain yang dapat digunakan untuk tujuan dekorasi yang sama. Yang kekuatan tawar-menawar pembeli produk wooden vase yang terbuat dari limbah kayu mebel memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan, tergantung pada beberapa. Jika ada banyak pilihan produsen atau penjual, pembeli dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk bernegosiasi harga yang lebih baik atau meminta tambahan layanan seperti pengiriman gratis atau diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar.
Sisa kayu yang sebelumnya terbang atau hanya digunakan sebagai kayu bakar ini kini dimanfaatkan secara efisien untuk menciptakan produk yang bernilai seperti vas plastik, namun sambil memberikan manfaat ekonomi dan estetika. Perlu berhati-hati dalam penggunaan cat dan bahan finishing yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif pada ekosistem. Disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemilihan dan perencanaan suatu produk. Perencanaan manajemen dengan melihat sisa kayu maple yang tidak terpakai, kelompok kami berinisiatif untuk memanfaatkan kayu yang masih memiliki kualitas yang baik. Kemudian ide produk vas rustik dengan ukuran lokal khas Jepara muncul karena keinginan untuk memadukan kekayaan seni tradisional dengan tren dekorasi rumah yang mengedepankan keaslian. Selanjutnya, kami mulai menggali desain dengan keunikan lokal seni ukir Jepara, seperti motif-motif tradisional dan teknik ukiran yang mendalam, lalu mencoba untuk mengintegrasikannya dalam bentuk vas bunga dengan sentuhan rustik yang hangat dan estetik. Kemudian menjalani proses penyelesaian termasuk memberi lapisan pelindung untuk menjaga keawetan dan keindahan ukiran. Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas produk termasuk ketahanan, kekuatan struktur, serta keindahan estetika dari ukiran. Hasilnya adalah produk vas bunga yang memadukan seni tradisional Jepara dengan kualitas tinggi yang siap memperindah rumah. Yang B ada perencanaan kualitas. Pertama ada performance. Produk ini dirancang untuk tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga berfungsi sebagai wadah nyata untuk meletakkan bunga atau tanaman hias. Kedua, ada future. Selain sebagai elemen dekoratif yang memperindah ruang, vas ini dirancang untuk menampung bunga atau tanaman hias. Ketiga, ada reliability. Produk ini tidak hanya sebagai wadah untuk bunga atau tanaman hias, tapi juga memberikan nilai tambah estetika yang unik. Keempat, ada performance, yaitu setiap tahap dalam pembuatan produk ini, mulai dari pemilihan bahan baku produk memenuhi standar kualitas dan desain yang telah ditentukan. Selanjutnya ada durability, yaitu dibuat dengan menggunakan bahan kayu berkualitas tinggi dan melalui proses produksi yang cermat, yang membuatnya mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang selanjutnya ada serviceability, yaitu jika terjadi masalah atau kerusakan pada produk, bisa dilakukan perbaikan secara mandiri di rumah dengan melihat permasalahannya. Selanjutnya ada estetik, yaitu setiap vas bunga ini merupakan perpaduan indah antara ukiran seni lokal dan desain yang unik. Dan yang terakhir ada fit and finish. Pelanggan merasa bahwa produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dekorasi rumah, tetapi juga menghadirkan keindahan dan nilai mendalam dalam setiap ruangan. Yang C ada pemilihan teknologi. Kalian merencanakan layout pabrik dengan cermat. Keahlian tangan yang terampil juga merupakan aspek penting, karena seniman harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengukir dan mengolah bahan dengan presisi dan kehalusan yang diperlukan. Di perencanaan kapasitas produk, yang pertama ada skala ekonomi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga biaya produksi tetap kompetitif, memenuhi permintaan pasar dengan harga yang bersaing, serta memastikan keberlanjutan operasi produksi. Yang B ada fokus facilities. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disesuaikan untuk tugas produksi tertentu seperti proses ukiran. Perencanaan letak pabrik. Hal ini mencakup pemilihan lokasi yang memungkinkan akses mudah ke sumber daya bahan baku, tenaga kerja terampil, dan pasar yang potensial. Perencanaan layout pabrik. Dengan merencanakan layout pabrik dengan cermat, perusahaan dapat menciptakan alur kerja yang efisien, meminimalkan pemborosan waktu dan tenaga kerja, serta memastikan bahwa produksi berjalan lancar. G. Perencanaan tata letak bagian lainnya. Ini semua merupakan faktor penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan meningkatkan fasilitas produk vas bunga rustik dengan ukiran Jepara di pasaran. Perencanaan jumlah produksi. A. Permintaan. Perencanaan jumlah produksi pada kuantitas produk disesuaikan dengan memenuhi permintaan pelanggan. B. Kapasitas pabrik dengan memastikan bahwa jumlah produksi sesuai dengan kapasitas pabrik yang tersedia. C. Peraturan pemerintah dan ketentuan teknis dengan menjalankan proses produksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. D. Suplai bahan baku dengan memastikan bahwa jumlah produksi sesuai dengan pasokan bahan baku yang tersedia. Modal kerja. Mengelola modal kerja dengan efisien, perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung produksi sesuai dengan permintaan pasar. I. Perencanaan
Manajemen persediaan. Perencanaan manajemen persediaan produk fasilitas dengan ukuran khas Jepara melibatkan pengendalian stok bahan baku, komponen, dan produk jadi. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan yang cukup untuk produksi, mengoptimalkan rotasi persediaan, serta menjaga tingkat persediaan produk jadi yang sesuai dengan permintaan pasar atau pesanan. D. Pengawasan kualitas produk. A. Perencanaan kuantitas. Ini mencakup pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, yaitu dengan menggunakan kayu mini atau sisa kayu mebel lainnya yang berkualitas tinggi. B. Pengendalian kualitas melibatkan pengawasan pengujian tahap demi tahap dalam proses produksi. C. Perbaikan kualitas melibatkan evaluasi rutin terhadap feedback pelanggan, identifikasi pada hal-hal yang patut yang perlu untuk ditingkatkan, serta penerapan inovasi dalam desain, material, atau produksi yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama biaya tetap yaitu sebesar 850.000, biaya variabel sebesar 1.190.000, total biaya yaitu 2.040.000. Jumlah produksi per bulan yaitu 24 unit. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi per bulan dibagi kapasitas produksi per bulan. Harga pokok produksi sama dengan 1.190.000 dibagi 24 unit. Hasilnya yaitu 49.583 per unit. Harga jual per unit sama dengan harga pokok produksi ditambah margin. Harga jual per unit sama dengan 49.583 ditambah 45% dikali 49.583 sama dengan 71.895 sama dengan yaitu 75.000 per unit. Laba per unit sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi, yaitu 75.000 dikurangi 49.583. Hasilnya yaitu 25.417. Break even point sama dengan biaya produksi dibagi harga jual, yaitu 1.190.000 dibagi 75.000 sama dengan 16 unit. Rekapitulasi anggaran. Yang pertama yaitu jenis pengeluaran, perlengkapan biaya sebesar 850.000. Yang kedua bahan habis pakai sebesar 1.020.000. Ketiga transport lokal sebesar 400. Yang keempat lain-lain yaitu sebesar 880.000 dan jumlahnya yaitu 3.150.000. Sumber dana 100% dari modal sendiri. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama ada tujuan dan target bisnis. Target pasar untuk vas bunga rustik kami adalah individu yang menghargai keindahan alam dan seni ukiran khas Jepara dalam dekorasi rumah mereka, serta pasangan yang merencanakan pernikahan atau seseorang tetangga yang mencari sentuhan estetika yang unik. Yang kedua ada strategi. Dengan melakukan pemasaran yang efektif, melibatkan promosi produk secara cerdas melalui platform online dan offline, serta berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga ada sumber daya. Beberapa sumber daya penting yang diperlukan meliputi tenaga kerja terampil dalam seni ukir Jepara, bahan baku kayu yang berkualitas, fasilitas produksi yang memadai, dan peralatan ukir tradisional. Yang terakhir ada standar atau indikator. Keberhasilan tergantung pada kualitas produk yang tinggi, efisiensi manajemen persediaan, inovasi desain, pelatihan tenaga kerja terampil, strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Yang pertama ada mengalokasikan, memastikan bahwa sumber daya
baik itu tenaga kerja, bahan baku, maupun peralatan, dialokasikan dengan efisien dan efektif untuk mendukung seluruh operasi bisnis. Yang kedua, menentukan struktur organisasi yang tepat, memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan. Melakukan proses perekrutan yang cermat untuk menarik individu yang memiliki potensi dan komitmen untuk berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Yang terakhir, kegiatan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian mereka. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama, jenis kegiatan yaitu persiapan alat dan bahan. Dilaksanakan pada bulan pertama dengan penanggung jawab Firly Yahya Safitri. Yang kedua, persiapan tempat dilakukan pada bulan pertama, penanggung jawab Muhammad Alvin Andriansah. Yang ketiga, ada tahap produksi dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Muhammad Nurrohim. Yang keempat, tahap promosi dan pemasaran produk dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, penanggung jawab Muhammad Said Afis. Yang terakhir ada evaluasi usaha dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, penanggung jawab yaitu Farisa Rahma dan Eka Milviana. Selanjutnya ada fungsi pengarahan. Yang pertama, implementasi proses kepemimpinan yang efektif, permintaan, dan pemberian motivasi kepada karyawan adalah hal yang sangat penting dalam usaha produk fast roasting dengan ukiran lokal khas Jepara. Yang kedua, memberikan setiap karyawan mendapatkan peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas, serta penjelasan yang menyeluruh tentang tujuan dan harapan pekerjaan mereka. Yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup aturan, nilai-nilai, dan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, ada mengevaluasi, analisis mendalam terhadap respon pasar, umpan balik pelanggan, serta penilaian kualitas dan ketahanan produk. Yang kedua, mengambil langkah. Ketika terdapat penyimpangan atau masalah yang muncul dalam proses produksi, pengawasan kualitas, atau pelaksanaan kebijakan, dengan mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasikan masalah tersebut. Yang terakhir, ada solusi. Dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap masalah yang muncul, dan bersedia untuk mencapai dan mengimplementasikan berbagai solusi yang efektif. Selanjutnya aspek yuridis. Nama usaha, plastik, jenis usaha, pemanfaatan sisa kayu, mebel menjadi pas dengan lokal khas Jepara. Untuk menjelaskan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan. Itu tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan kata atau sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.